Karena ukuran suatu kehadiran itu Pak, kalau pertama hadir balik lagi itu apa sayang katanya. Justru yang tidak hadir, tidak balik-balik lagi itu tidak sayang. Yang kedua, yang patut kita apresiasi, kehadiran Pak Dadan ke sini, pertanyaan ada apa ya? Insya Allah beliau nanti kita simak, kita tunggu membawa kabar bahagia. Ini harapan. Kalau meleset, yaitu nasib. Ya. Insya Allah, kok feeling saya berkata, oh pasti ini membawa kabar bahagia. Pak Yusuf sudah senyum, berarti itu sudah kode. Ya. Izinkan Pak, sekali lagi mengucapkan selamat datang di Kabupaten Tanggamus. Sedikit saya meng-highlight bahwa tadi Bapak berjalan ya kemarin Pak ya dari Lampung Utara bermalam di Pringsewu tadi kata Pak Yusuf dan Pak Dadan dan langsung menuju ke Tanggamus sebelum nanti sore pukul 16 berkenan diterima Pak Gubernur dan sudah dijadwalkan. Nah ketika Bapak tadi berjalan ya inilah Tanggamus, suatu wilayah dengan ruang 2.948 km persegi. Membujur dari barat ke timur, lintang utara, lintang selatan. Di situ ada 662.000 jiwa, Pak. Ada 20 kecamatan. Di Tanggamus 299 pekon ya. Insya Allah nanti nambah 2 lagi ya. Nah, ya. Dan 3 kelurahan. Ya. Berharap dan berupaya tentunya baik bagi masyarakat dan pemerintah untuk yang menjadi lebih baik. Nah ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan apa yang dinamakan tujuan pembangunan daerah. Peningkatan pemerataan lapangan pekerjaan, peningkatan pemerataan kesempatan bekerja, penguatan daya saing. Yang paling utama adalah peningkatan pelayanan publik. Nah ini memang kesepakatan kita bersama, saya yakin Pak, nanti tanggal 20 Oktober kita punya presiden baru ya Pak ya. Kita sudah siap-siap menunggu ini, tapi saya sudah ingin duluan Pak. Astacitanya 8 misi, 17 program prioritas, dan 8 program percepatan. Dan ini kita akan selaraskan, karena ada Pak Andi juga, bagaimana nanti satu tarikan nafas antara Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota agar efektif dan efisien. Sebagaimana amanah Undang-Undang 23 2014, Pasal 384, 385, penyelenggaraan pemerintah itu efektif efisien. Dibutuhkan strategi dan penguatan inovasi. Nah ini memang diharapkan oleh Ombudsman terhadap pelayanan publik. Dan selamat datang di Tanggamus. Padinya nomor 5, nomor 6 nasional Pak. Padi, ubi kayu, singkong Pak.
singkong, kata Lampung itu kikim. Kata orang Kelumbayan kasava. Jadi sama Pak, itu jagung. Nah memang Lampung pertaniannya lebih identik ke pangan. Ada perkebunan, ada pertambangan, tidak terlalu dominan. Nah ini Lampung, nah ini juga disupport oleh Tanggamus. Tanggamus itu punya kopi yang Bapak hidangkan, itu kopi kami Pak dari Ulu Belu. Rasanya agak beda dari kopi Starbucks Pak. Kalau kopi asli itu yang di depan nggak minum kopi. Kalau panitia yang tamunya dikasih kopi, lo ngomong kopi kami nggak minum. Kebiasaan kalau kopi daerah tuh Pak, dia minum nyeruput kopi itu di kumisnya ada tandanya Pak. Itu beda dengan Starbucks. Kalau kopi daerah tuh dia minum di sininya membekas Pak. Nah itu yang memberikan karakter, dan kopi kami sudah mendunia. Dan pemerintah sekarang terus mendorong terhadap penguatan ekonomi daerah. Oh ya saya lupa Pak, kabupaten ini yang beda juga dengan kabupaten lain. Karena kabupaten paket lengkap. Ada gunung, ada daratan, ada lautan. Dan membentang di depan Bapak ketutup dengan horden Pak, itu namanya Teluk Semaka. Panjangnya 202 km. Pertanyaannya tadi, apa Pak? Wabi'ai ala kabatu kasibannya. Kumatu kasiban. Nikmatku apalagi yang kau dustakan. Jadi sebenarnya Tanggamus itu sudah melimpah Pak. Izin Pak Yusuf ya, mengutip surat Ar-Rahman. Nanti dimarahin Pak Yusuf. Lo so-so ustad katanya. Jadi Tanggamus itu melimpah rahmat. Ini yang memang kita kejar, bagaimana melakukan strategi penguatan ekonominya. Alhamdulillah di 2023 kemarin kita melampaui provinsi, rata-rata provinsi kita di year on year-nya Pak Andi 4,7%, provinsi 4,5%, walaupun Lampung pernah naik di 5,27 saat sebelum COVID. Ini yang memang kita usahakan bersama dengan kawan-kawan BPS dan semua agar data itu terhitung secara lengkap ketika dipotret. Demikian juga isu lain, isu yang masih menjadi catatan di Tanggamus terhadap IPM. Tanggamus dalam posisi sedang, dia belum berani naik ke atas, terutama di sektor rata-rata lama sekolah. Kesehatan dan juga pengeluaran bagi masyarakat. Isu lain yang masih mengelayut, kemiskinan tentunya juga tidak terlepas. Lampung masih di atas nasional kemiskinannya. Masih 2 digit. Nasional Pak Andi 1 digit ya. Dan memang masalah kemiskinan ini memang saya lihat terus dilanjutkan di Astacita. Di yang ke-6 kalau tidak salah Pak. Ya, membangun desa dan dari bawah untuk kemiskinan. Nah ini yang memang kita lakukan, bagaimana nanti terhadap pelayanan publik. Karena secara kelembagaan kita kurang lebih ada 57 ya. Di Pak Sekda ada 3 asisten ya, 1 sekwan, terus inspektorat. Diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sudah sejak awal ketika saya diberikan tugas oleh Mendagri ke sini Pak, kata kunci yang utama, karena PJ itu gak punya PC Pak, dia nyantol di PC RPJP-nya. Tapi saya punya branding, selalu berupaya lebih baik. Nah itu menjadi semangat, kalau hari ini dan ke depan harus lebih baik dari hari kemarin. Terutama di bidang pelayanan. Selalu saya sampaikan, apa yang harus dilakukan, melayani dengan sebaiknya, dengan sepenuh hati. Apa yang dipandang, itu yang disandang. Jadi, apa yang terlihat, itu yang dirasakan. Karena kita melayani kadang-kadang dipandangnya bagus, belum tentu disandangnya bagus. Tapi insya Allah Tanggamus dua-duanya masuk Pak. Tepuk tangan buat Tanggamus. Puji diri sendiri ya, nggak apa-apa Pak. Ya, ini kita harapkan Pak terhadap Tanggamus tadi, terhadap pendidikan juga kita ingin pemerataan di bidang pendidikan. Karena kami yakin Pak, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu yang bisa menjadi daya saing bagi Tanggamus ke depan. Hanya tidak mudah,
Isu guru ini Pak tidak rata. Yang saya hadapi di meja saya itu setiap hari adalah isu guru mau pindah. Pindah mau ke Bandar Lampung, pindah mau ke Pringsewu dengan alasan ikut orang tua, ikut suami, ada penyakit khusus, semua alasannya. Ini memang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar pemerataan pendidikan juga harus menjadi kunci utama. Nah, yang lain juga terhadap masyarakat, kami memang belum punya mall pelayanan publik pada dan Pak Yusuf. Tunggu Pak dari pusat. Karena yang namanya satu data dari Bappenas Pak, Perpres 39 2019. Banyak bener. Yang mana yang daerah mau ikuti? Satu ada satu data, one data one policy. Katanya Sumpah Pemuda nanti 28 Oktober. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, harusnya satu data Pak. Satu data. Nah, kita diminta lagi SIPD lagi. Mendagri minta SIPD, Bappenas minta satu data. Menpan, Menkominfo ya, minta SPBI. Nah ini yang memang menjadi perhatian ke depan, tapi kami daerah bagaimana nanti menginstrumenkan, mengorkestrasikan semua sistem-sistem informasi, karena di masing-masing OPD ini dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat, mereka ini berlomba-lomba Pak. Membuat istilahnya si ini, si Badu, si Rura, si punya si semua. Baik Dukcapil, satu pintu ya. Semuanya melakukan si Pak. Nah yang sistem informasi ini kami himpun ke dalam SPBI. Bagaimana nanti Kominfo saja yang menjadi hubnya, menjadi dashboard. Jadi semuanya terhubung dan tentunya tidak terlepas di masyarakat, ini bisa dioptimalkan. Nah ini terbukti pelayanan KTP kami, Pak Dadan, Pak Andi, Pak Yusuf, sudah kami berikan langsung di 2 kecamatan, Pulau Panggung sama mana ini? Wonosobo Pak. Jadi masyarakat, wah udah lebih mudah, admin duknya udah lebih cepat. Ya kalau saya ngomong nanti Pak Yusuf cek lah ke lapangan. Boleh, jadi kita harus semua kan kita ingin Pak. Kenapa? Kayak tadi kan tujuan kita sama Pak, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melindungi dunia dan ketertiban. Hanya itu tujuan bernegara. Nah ini yang terus tidak ada henti-hentinya kita usahakan semakin ke depan semakin lebih baik. Alhamdulillah Pak, di tahun 2024 benar ya, kita zona hijau lagi. Karena di 2023 kemarin kami Pak Yusuf zona kuning. Nanti kita tunggu kabar Pak Dadan, Pak Yusuf. Moga-moga ya. Aminnya nggak ada kayaknya. Amin dong. Amin. Juga survei Pak, survei kepuasan masyarakat untuk Tanggamus sejak tahun 2021-2024 kategorinya B di TW triwulan ketiga, indeksnya 87,41. Semua variabel itu memang menjadi struktural itu oleh BPSDM itu kan ada tugas Pak membuat apa istilahnya itu proyek perubahan. Nah proyek perubahan itu juga dari kawan-kawan ini kita coba aplikasikan, didukung oleh APBD. Nah ini salah satu cara dan bagaimana ke depan agar yang namanya pelayanan publik tentunya akan semakin lebih baik. Dan satu lagi yang versi KPK Pak, Monitoring Center Prevention MCP. Alhamdulillah Tanggamus peringkat ketiga ya, yang kedua ya. Itu Pringsewu Pak, memang kita akui. Pringsewu itu adik anak kami Pak dari sini. Cuman memang mereka karena Pringsewu kan hanya kecil Pak, hanya 625 km persegi. Penduduknya 400 ribuan. Kalau Tanggamus ini 1/5-nya Pak. Jadi memang tidak mudah dan multi etnis. Yang menjadi titik tekan adalah ke depan bagaimana juga tidak lepas membangun social engineering. Jadi rekayasa sosial ini agar masyarakat juga secara inklusi terlibat dalam pembangunan. Ini yang memang kata kuncinya. Biasanya ruang-ruang wilayah yang sukses itu didukung oleh masyarakat.
Kata kunci begitu. Jadi kalau masyarakatnya terlibat, proaktif dalam pembangunan, itu mencirikan suatu peradaban. Gitu Pak. Nah, tetapi bila kita dihadapkan dengan multi etnis, ini nggak mudah. Jadi butuh suatu konsep adjustment, penyesuaian konsep supaya pertumbuhan sosial engineering ini sama. Sehingga masyarakat merasa, oh pemerintah itu berbuat untuk kita. Nah, saya mencurigai masyarakat ini berpikir, oh pemerintah ini apa yang dikerjakan? Sehingga tidak ada respon balik. Nah, memang dalam perencanaan ke depan, Pak Andi, kita upayakan keserasian baik RPJPN, RPJPD, Provinsi dan Kabupaten, RPJMN, RPJMD, Provinsi dan Kabupaten. Dan kemarin kami mengundang KPU, satu-satunya mungkin di provinsi dan di nasional Pak, pemerintahnya yang menjelaskan kepada cakadanya tentang teknokratik RPJM. Tepuk tangan buat Tanggamus dong Pak. Sehingga nanti kepala daerah itu enggak, apa bahasa Lampung itu ngandar-ngandar, apa ngandar-ngandar itu kesana kesini Pak. Cahaya. Kebanyakan saya lihat lucu-lucu konsep perencanaan itu. Padahal sudah jelas bahwa Indonesia ini bersama maju untuk Indonesia emas. Ya Pak Andi ya, 2045. Harusnya ini turun ke bawah ke provinsi, ke kabupaten kota itu. Nah, nuansa politik yang begitu kental menjadi tirai. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kemarin sudah kita panggil, sudah kita samakan, tolong jangan keluar lagi dari sini. Kalau kesalahan lagi bukan salah kami Pak. Nah, kita harapkan juga nanti baik provinsi, kita sedang mengamati kapan terjadi debat. Nah, kabupaten juga belum teragenda Pak bagaimana debatnya, tapi kita berusaha nanti konsep arah perencanaan 5 tahun ke depan, yaitu suatu keadaan yang diingini oleh kepala daerah itu seperti apa. Tentunya tidak terlepas mewujudkan tadi apa yang dalam pembukaan Undang Dasar 45 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kira-kira seperti itu Pak. Saya nggak boleh panjang-panjang karena saya nunggu kabar baik dari Pak Dadah dan Pak Yusuf. Walaupun dalam hati saya berdebar-debar. Ombudsman hadir, kita sambut hangat. Siap terima pengaduan masyarakat. Pengawasan Ombudsman begitu melekat. Kiprah dan kerja pun sangat hebat. Tepuk tangan. Satu lagi Pak. Pemda bekerja untuk pembangunan dan pelayanan. Pemda hadir untuk masyarakat. Pelayanan prima suatu keharusan. Rakyat senang, apresiasi ke Pemda pun meningkat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada penjabat Bupati Tanggamus atas sambutan yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Dadan Sukaran MT. Saya tadi mau sebutnya langsung sekalian profesor ini Pak. Terima kasih Bapak atas sambutan dan penerimaannya. Yang saya hormati pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tanggamus. Jadi perlu saya sampaikan Pak Bupati, sebenarnya kalau saya juga berharap sih sebenarnya tidak lagi penjabat bupati, dan bupati kan. Karena terus terang saja kalau dari apa yang dipaparkan dan yang selama ini dilakukan, saya lihat enak bagi Ombudsman Pak kalau kepala daerah itu punya pemahaman, visi misi dan apa ya, mengetahui substansi permasalahan sebagaimana Pak Mulyadi. Karena memang ya tadi saya bisik sama Mas Andi, ini nggak salah kalau kepala bapeda itu sebenarnya kemarin kan itu. Jadi kami pada kesempatan hari ini memenuhi janji saya kan, karena kemarin kami kalau tadi disampaikan bahwa
suruh melihat langsung. Jadi kami itu sebenarnya kemarin sudah turun ke lapangan langsung, Pak, untuk melihat dan memotret permasalahan dan proses realita di lapangan. Jadi kami dalam kesempatan ini, maka mohon izin kemarin saya tidak bisa ketemu kan. Jadi kami ini hari ini ya tinggal menyampaikan saja, walaupun tadi kalau disampaikan di tahun 2024 apakah hijau itu, mohon izin Pak Dadan, itu juga bukan bocoran dari kami. Artinya hanya kemarin memang saya sampaikan dalam kami melakukan supervisi penilaian yang kepatuhan standar pelayanan yang nanti jadi opini Ombudsman Republik Indonesia, itu pilihannya ada 2 daerah yang kita pilih. Pertama memang yang pernah kita kunjungi untuk melihat progres apakah ada perbaikan atau tidak. Yang kedua memang pertimbangannya adalah yang nilainya agak kurang, kan gitu kan. Untuk apa memang betul sekurang ini misalnya. Nah, yang ketiga adalah yang memang nilainya bagus. Jadi ada progres yang cukup signifikan terhadap penilaian ini, sehingga perlu juga kami lihat kan gitu ininya kan. Yang mudah-mudahan sih yang ketiga kan gitu. Tapi ya ini sekali lagi kita sama-sama lah, karena memang finalisasi kami sudah cek betul di lapangan. Jadi saya sampaikan kalau tadi ditanya terkait dengan pelayanan publik di Dukcapil misalnya, kita kemarin juga sudah lihat di lapangan seperti apa. Jadi pada kesempatan kali ini saya sih berharap, kalau dengan saya mungkin Bapak Ibu sudah jangan sudah bosen ya gitu. Jadi saya tidak akan banyak berbicara terkait dengan pelayanan publik, perencanaan pembangunan. Mumpung ada pimpinan dalam hal ini Pak Dadan dan Pak Andi, jadi nanti kesempatan dan waktu saya mintakan kepada kedua beliau untuk menyampaikan itu. Jadi kalau dengan saya Daerah Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, kepada Bapak Andi Setio Pambudi, disilakan. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Tanggamus, namanya menjadi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, harapan kami di Bappenas selaku perencana, kebetulan kami di Bappenas itu selain ngurusi PPD, Pak, kami juga ngurusi perencanaan penganggarannya Ombudsman. Jadi kebetulan satu direktorat yang sama, yang satu kalau urusan kami bermitra dengan kementerian lembaga untuk perencanaan penganggaran berhubungan dengan Ombudsman, tapi untuk evaluasi pemantauan evaluasi pengendalian pembangunan daerah kami berhubungan dengan seluruh Pemda dalam konteks tapi kinerja pembangunan, penghargaan pembangunan daerah, termasuk sekarang ada evaluasi DAK. Jadi evaluasi DAK juga menjadi salah satu bagian kami, tapi bukan evaluasi DAK yang output tercapai atau tidak, tapi immediate outcome dan outcome. Jadi sekarang yang dikejar pemerintah itu adalah tidak sekedar membangun, tapi bangunan itu terlaksana atau tidak, itu beroperasi dan bermanfaat atau tidak. Itu yang akan menjadikan ukuran, dan termasuk di DAK sekarang itu Bapak Ibu yang mungkin di sini ada unit-unit yang terkait DAK ke depan itu kan akan dibangun DAK jangka menengah kan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menjadi lokasi prioritas tahun ini, amanlah 5 tahun ke depan gitu. Kan dulu-dulu kan Bapak Ibu kan paling nggak suka DAK itu tahun ini dapat, tahun depan hilang gitu kan Pak ya. Itu yang paling dirasakan. Gak cuma kabupaten, provinsi juga merasakan hal yang sama kan. Padahal di satu sisi sekarang dari kedeputian kami juga, kedeputian pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan itu memandang DAK ini harus pendanaannya multi years, termasuk perencanaannya juga gitu, perencanaan secara 5 tahun. Jadi biar nanti aman untuk sampai 5 tahun ke depan. Dan penentuan lokasi prioritas ya harus banyak berdiskusi juga dengan Bappenas, sektor-sektor, termasuk juga dengan kementerian terkait gitu. Karena pada dasarnya penentuan lokasi prioritas itu ya seperti Bapak Ibu itu bisa menjual potensinya lah sebenarnya beberapa hal itu. Kadang di satu sisi juga perlu penyusunan proposal yang baik kan. Sering-sering daerah jadi lokasi prioritas, tapi pengusulannya asal-asalan, mentang-mentang prioritas Pak ya. Anggaran juga belum tentu dapat maksimal. Kadang yang sudah dialokasikan pun aja masih bisa di hold Kementerian Keuangan kan. Kalau memang berkas-berkasnya kurang, RK-nya nggak memenuhi macam-macam itu kan bisa nggak jadi cair lah untuk beberapa hal itu. Dan selanjutnya juga yang terkait dengan penghargaan pembangunan daerah, terkait dengan penilaian Ombudsman juga, itu ada insentif fiskal itu loh. Dan insentif fiskal itu digunakan biasanya untuk pelayanan publik itu. Saya kebetulan kan Tanggamus belum pernah setidaknya 3 besar Pak ya. Kalau 3 besar itu ada insentif fiskal dan pemanfaatnya itu untuk pelayanan publik. Makanya saya bilang apa yang dikerjakan Bappenas dengan Ombudsman ini seharusnya ya
satu siklus itu loh. Bappenas bikin perencanaannya, yang memastikan perencanaan berhasil atau tidak itu adalah ombudsman dalam konteks pelayanan publik. Dan saya yakin pekerjaan-pekerjaan di daerah sebagian besar ya pelayanan publik. Karena sebenarnya yang punya rakyat, punya masyarakat itu ya kabupaten kan sebenarnya. Kalau kami di pusat kan hanya merancang secara makro dan global ya, tapi pelaksanaan punya itu fiskal sendiri itu. Sekarang memang ada kaitannya Pak, tapi dengan PPD kan menjadi salah satu bagian dari penilaian pembangunan daerah, otomatis ombudsman ada kontribusinya lah untuk insentif fiskal yang diterima daerah ketika proses PPD. Harapannya ini akan ada sendiri gitu loh, memotivasi gitu. Karena dulu misalkan contoh Bapak Ibu dulu kan ada mungkin sekarang ya terkait dengan inflasi itu. Inflasi itu salah satu yang insentif fiskalnya paling tinggi sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengendalikan inflasi dengan baik seperti itu. Nah, padahal insentif fiskal penggunaannya untuk pelayanan publik. Harusnya penilaian ombudsman ini yang jadi salah satu dipertimbangkan untuk dapat insentif fiskal yang besar. Dengan catatan tadi, penilaian ombudsman ke depan harapan kami tidak hanya urusan ada atau tidak standar, Pak. Jadi tapi terkait dengan opini menyeluruh ombudsman. Jadi harapan kami ya, tapi kembali lagi ke Pak Dadan dan teman-teman di ombudsman ke depan seperti apa. Cuma kami di Bappenas punya harapan bahwa penilaian ombudsman ini menggambarkan kondisi pelayanan publik yang utuh dari sisi pengawasan, bukan dari sisi pemerintah. Dan nilainya nggak harus sama dengan pemerintah, Pak. Misalkan sekarang kan ada indeks pelayanan publik ya, nggak harus sama nilai. Sekarang kan nilainya mirip-mirip saja ya. Harapannya ke depan nilainya itu benar-benar bisa benar-benar menggambarkan dari sisi pengawasan pelayanan publik. Karena pada dasarnya ombudsman itu yang diawasi itu kalau ada hubungan dengan maladministrasi, gitu. Maladministrasi itu saya baca di banyak undang-undang Pak, hanya muncul di Undang-Undang 37 2008 tentang ombudsman gitu. Dan saya kemarin kebetulan di Bappenas kan diminta untuk memberikan masukan, tapi ya enggak. Tapi minimal kalau pelayanan publik tidak sesuai dengan perencanaan, ya artinya ya peran ombudsman itu harus ada di forum itu untuk direvisi Undang-Undang 23 tahun 2014. Meskipun undang-undang itu semua kementerian akan diberikan masukan. Kalau saya lebih suka menyoroti terkait pelayanan publik. Karena satu, itu paling dirasakan masyarakat. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang di sini yang orang politik kalau kampanye diomongin apa sih? Paling pelayanan publik. Mau ngomongin apa gitu? Mau ngomongin tata kelola birokrasi, masyarakat juga nggak ngerti gitu. Tapi terkait pelayanan publik itu salah satu hal yang paling mudah dijual. Dan di tujuan pembangunan nasional, selain juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, terus pemerataan daya saing, salah satunya adalah pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik. Nah, di situ ada peran pemerintah dan juga peran lembaga pengawas pelayanan publik. Nah, kalau kami dari Bappenas berharap kalau memang pelayanan publik ini tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah, di Permendagri 86 2017 juga ada kalimat yang menyatakan tujuan pembangunan daerah itu tadi pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik. Ya harapannya apa yang dikerjakan teman-teman di daerah dengan ombudsman perwakilan maupun juga apa yang dilakukan Bappenas melalui perencanaan pembangunan nasional dengan teman-teman ombudsman di pusat sampai ke perwakilan itu akan bisa sinkron gitu. Makanya di protes nasional ombudsman ini ditempatkan di kegiatan prioritas Pak terkait manajemen kinerja pembangunan bersama dengan Bappenas bikin manajemen risiko pembangunan nasional macam-macam. Jadi artinya peran lembaga pengawas ini harapannya ke depan semakin luas daripada RPJM yang kemarin. Karena di dalamnya selain masalah perkara sendiri, yang ini dibutuhkan ombudsman untuk bisa memberikan masukan tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Kalau memang isunya penting, misalkan Pak Bupati memandang itu isu penting, ombudsman bisa turun, ya kenapa tidak gitu. Karena yang penting tujuan akhirnya adalah pembangunan kan. Balik-balik ke tujuan pembangunan, memastikan apa yang direncanakan on the track sesuai dengan ketika disusun itu. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang apa ya? Sesuatunya sekarang udah berkembang. Saya nggak tahu di sini dulu pernah menyampaikan itu apa enggak. Di era transformasi digital udah berubah ya. Dulu dengan digitasi ya, kita mengubah semua data-data kita ke data-data yang digital ya. Setelah masuk ke data-data yang digital, dulu kiblatnya IBM ya. Kiblat digital itu dulu IBM. Kebetulan saya berkesempatan
pernah berkunjung ke markas besarnya IBM di Washington ya. Seperti apa sih gitu ya? Wah, server lah gitu ya kira-kira ininya. Tapi era itu udah lewat dan masuk ke era berikutnya yang Pak Bupati tadi sampaikan, eranya CCC gitu ya. Sistem ini, itu era aplikasi. Makanya ada aplikasi keuangan daerah, ada aplikasi akuntansi, ya, semua punya aplikasi, ya kan? Semua punya aplikasi. Kiblatnya berubah ke Microsoft, ya. Aplikasi itu. Tapi betul, seperti Pak sampaikan Pak Bupati, eranya aplikasi ini sebetulnya udah lewat, udah bergeser, ya. Udah lewat gitu ya. Sekarang itu sudah masuk ke era semua aplikasi yang dibuat oleh orang gitu ya, itu diintegrasikan ya. Itulah yang sekarang disebut transformasi digital itu mengintegrasikan semua ya aplikasi yang ada. Nah makanya memang ya kalau kita mau menjalankan pemerintah sekarang, maka semua aplikasi itu harus terintegrasi. Satu data ya, ada di apa namanya Bappenas ada Musrenbang misalkan kan. Nah, maka daerah juga di situ ada BPS satu data, semua harus terintegrasi. Yang awalnya itu aplikasi masing-masing gitu ya. Kementerian ini punya aplikasi ini, dinas ini, sekarang harus dijadikan satu di eranya sekarang ini. Itulah yang disebut sebagai transformasi digital di situ. Memang ada disrupsi atas itu. Nah, disrupsi inilah yang jadi problem ya. Disrupsinya di mana ya? Dulu ya, yang namanya pemerintahan itu pusatnya di birokrasi ya. Kemudian bergeser ya. Dari birokrasi ini ya, birokrasi ini didukung oleh siapa ya? Oleh masyarakat pendukung ya, oleh konstituen ya. Nah, tapi belakangan kan diganti nih. Ya, birokrasi itu harus penting government katanya kan. Yang diutamakan siapa? Yang diutamakan adalah pelanggan ya, pengguna layanan. Maka termasuk di Kemenpan RB waktu itu ya dikembangkan indeks kepuasan pelanggan ya, customer satisfaction gitu ya. Nah di situ. Nah tapi belakangan itu kan udah bergeser ya. Kalau dari apa namanya tadi ya titiknya adalah pelanggan, udah berubah ya. Di birokrasi model berikutnya adalah pusat pelayanan itu bukan lagi di pengguna layanan, tapi di citizen, masyarakat. Jadi semua institusi pemerintah yang punya program bagus-bagus, yang punya inovasi bagus-bagus, orientasinya harus memastikan bahwa program inovasi yang bagus-bagus itu dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Nah itu problemnya. Makanya tadi yang saya bilang kesenjangan pelayanan publik itu harus dihindari. Kalau orang di sini bisa hemodialisa, di sana hemodialisa, semua harus bisa gitu. Itulah esensi citizenship. Nah makanya berubah kan, yang asalnya ya, pusat pemerintahan itu di birokrasi kemudian berpindah ke masyarakat gitu ya. Yang jadi pusat pemerintahan itu apa, yang menjadi pusat perhatian pemerintah itu adalah masyarakat ya. Sekarang udah berubah lagi. Justru masyarakatlah yang mengendalikan pemerintahan gitu ya. Kan poinnya ke sana, tapi ini agak panjang deh kalau saya jelaskan ini sebetulnya gimana ini. Tapi poinnya begini ya. Kita sebagai birokrasi akhirnya harus menghadapi tantangan disrupsi ini ya. Seperti apa? Ada 4 perilaku ya. Birokrasi kita, SDM kita dalam menghadapi tantangan ini, disrupsi ini. Ada mereka ya yang dengan tantangan yang ada kena shock, kolaps ya. Tidak bisa bangkit ya, mati ya. Ada yang mereka kena tantangan, jatuh, berusaha bangkit, tapi bangkitnya tidak seperti semula ya. Misalkan kena COVID, kena tantangan macam-macam, dulu punya toko bangkrut gitu ya. Kios-kiosnya dulu punya 4, sekarang tinggal 2 gitu ya, bangkit gitu lah. Nah ada mereka yang kena shock, kena disrupsi termasuk teknologi segala macam gitu ya. Jatuh, bangkit, kembali ke posisi semula. Jadi ada 3 kelompok tuh. Ada yang jatuh nggak bisa bangkit lagi, ada yang jatuh bangkit tapi tidak kembali ke posisi semula. Kemudian ketiga ada yang jatuh bangkit balik lagi ke posisi semula. Tapi 3 kelompok itu tetap ya di dalam era sekarang, era ke depan adalah the loser. Mereka-mereka yang kalah ya.
Yang menang yang mana? Yang menang adalah yang kena disrupsi, kena hantaman, jatuh, bangun, bangkit, dan melewati posisi sebelum dia jatuh. Itulah yang punya visi masa depan yang bisa seperti itu. Orang yang punya visi masa depan itulah yang memang ya menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang direncanakan, visi jangka panjangnya ke depan jelas ya, visi ininya jelas ya, visi target kita jelas. Jadi orang yang bisa melihat masa depan itulah yang menang gitu ya. Karena dia bangkit melebihi posisi berikutnya. Itulah yang kita harapkan dari birokrasi kita. Itulah yang kita harapkan dari generasi kita ya, generasi masyarakat. Nah, kita itu pingin ya yang seperti itu terjadi, termasuk di wilayah tangga menuju surga ini. Karena ya sebetulnya dari daerah lah gitu ya, kebangkitan Indonesia. Nggak mungkin ada Indonesia emas kalau nggak ada provinsi emas. Poinnya itu kan. Nggak mungkin ada Indonesia emas kalau provinsi-provinsi di Indonesia tidak emas. Nggak mungkin ada provinsi-provinsi emas kalau tidak ada kabupaten-kabupaten emas. Nggak mungkin ada kabupaten-kabupaten emas kalau desa-desanya juga tidak emas. Makanya balik lagi, ya, berarti apa yang harus kita bangun? Ya kita membangun daerah sendiri, membangun desa sendiri. Itu yang terpenting. Mengembalikan semua kesenjangan yang tadi 4 di depan, ya saya sampaikan, kembalikan ke desa-desa kita bangun, kita kokohkan. Ya. Masyarakat kita belanja di warung tetangga, ya. Belanja di itu poinnya ya. Beda-beda harga sedikit nggak masalah, ini membangun semua gitu ya. Itu poinnya. Pasar-pasar desa kita bangkitkan lagi dan sebagainya. Itu yang harus kita kembangkan. Saya kira ya saya hanya memprovokasi. Memprovokasi Bapak Ibu sekalian, tapi meskipun provokasi sebetulnya saya ingin menyajikan visi ya. Visi kita itu, cara pandang ke depan kita itu ya seperti itulah yang di depan itu, mata kita yang tantangan harus kita selesaikan. Jadi apa yang kita lakukan ya, segala sesuatu arahnya jelas gitu ya. Bahwa ada hal yang memang harus kita selesaikan. Poinnya itu gitu ya. Yang namanya inovasi ya, yang namanya terobosan itu bukan hanya bagi mereka yang punya potensi yang kuat, yang bagus gitu ya. Jadi namanya inovasi itu ada dua sebetulnya. Bagi daerah-daerah yang potensinya tinggi, kekuatannya bagus, adalah bagaimana mereka mengoptimalkan kekuatan potensi yang dimiliki itu. Tapi bagi daerah-daerah yang serba kekurangan, yang namanya inovasi itu adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi yang satu yang menyelesaikan persoalan-persoalan, yang satu ya memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Jadi dua-duanya punya ruang untuk berinovasi, punya ruang untuk melakukan terobosan. Yang satu menyelesaikan masalah bagi mereka-mereka yang miskin gitu loh. Yang satunya inovasi bagi mereka yang kaya, yang memanfaatkan kekayaannya untuk lebih baik lagi. Saya kira itu mungkin provokasi dari saya, mohon maaf kalau berlebihan ya. Ini lebih karena rasa sayang saja gitu. Saya dari dulu orang yang meskipun bekerja di Jakarta, di pusat, tapi hati sebetulnya di daerah. Hatinya untuk daerah, hatinya untuk desa-desa gitu ya, untuk masyarakat di pelosok-pelosok yang memang mengalami, dalam tanda petik ya, mengalami akibat dari kesenjangan yang tadi saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya sebetulnya ingin belanja masalah juga gitu ya. Dari bapak-bapak kira-kira ada problem-problem apa, karena saya dapat apa yang disampaikan itu tadi ya sebetulnya ngumpulin nih. Di Indonesia masih 514 kabupaten kota ya Pak Andi ya? Ya. 514. Saya belanja masalah, saya udah berkunjung ke sekitar 300 kabupaten kota ya selama
hidup saya ini. Dan saya nggak tahu Pak Jokowi itu pernah berkunjung ke kabupaten kota sebanyak 300 nggak? Saya kurang tahu. Nah, makanya saya tuh sangat pro daerah karena tahu permasalahan-permasalahan di daerah itu seperti apa. Semoga kita ya untuk menuju Indonesia emas, desa-desa kita diawali dari desa-desa emas ya. Semoga di Tanggamus ya bisa menjadi desa-desanya desa-desa emas, kecamatan emas, kabupaten emas, sehingga kita menjadi pelopor untuk Indonesia emas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya